Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan legal audit dari yang lembar kerja pertama ya tentang identifikasi. Lalu kita telah masuk lembar kerja kedua ya tentang tim dan penjadwalan audit hukum. Lalu lembar kerja ketiga kita kemarin sudah masuk ya pengisian data ya dan informasi ke dalam suatu tabel. Lalu kita sekarang masuk ke tahap atau lembar kerja keempat ya. Apa Pak lembar kerja keempat itu? Lembar kerja keempat itu membahas tentang materi audit hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Ya, jadi setelah kita masuk ke dalam tahapan audit hukum, yakni di lembar kerja ketiga, kita udah input semua data dari klien, kita sudah visit, kita sudah cek keaslian atau keabsahan dokumennya. Habis itu kita langsung masuk ke lembar kerja 4 menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pisau bedah ya untuk menilai. Ya kan, tentunya kalau kita mau menilai sesuatu itu harus ada standarnya. Kalau kita melihat akte atau dokumen-dokumen dari klien, lalu kita bisa bilang nih bagus atau kurang dari mana? Apakah sudah memenuhi kepatuhan ya standar kepatuhan yang ada atau belum? Tentunya itu harus pakai yang namanya benchmark ya, filternya ya. Nah, filternya ini adalah peraturan perundang-undangan. Nah, bagian mana saja yang akan kita sandingkan dengan ketentuan perundang-undangan? Tentunya semua ya, semua 8 aspek korporasi yang juga beberapa dari 8 ini akan di breakdown. Dan yang paling banyak tentunya di aspek korporasinya. Ya, mari kita mulai masuk. Jadi aspek korporasi ya, nomor A itu tentu kita akan menggunakan Undang-Undang PT ya nomor 40 tahun 2007 sama Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ada sedikit pembaruan, tapi sebenarnya tidak terlalu relevan. Lalu ada mengenai pendirian ya, bagaimana prosedur pendirian yang sah? Apakah sudah dilakukan? SK-nya sudah jalan belum? Itu ada di pasal 7 hingga pasal 10 UU PT. Ya. Lalu anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar. Itu ada di pasal 15 hingga pasal 28. Ya, undang-undang yang sama. Lalu daftar perseroan dan pengumuman. Apa saja sih yang perlu didaftarkan? Ya. Apa saja kewajiban direksi dalam hal membuat daftar perusahaan, ya, daftar pemegang saham, daftar apa lagi? Itu bisa kita temukan di pasal 29 hingga pasal 30. Lalu maksud dan tujuan. Nah, ini terkait dengan KBLI, apakah nanti cocok nih maksud dan tujuan dengan KBLI-nya? Karena kita pernah menemukan ya perusahaan yang sangat nggak nyambung KBLI-nya dengan maksud dan tujuannya. Ternyata di tengah jalan ketika menjalankan industri A, beliau ini pivot ke industri B. Tapi masih menggunakan PT yang sama. Ya, sehingga kalau ini saya bilang, ya ini kalau mau dipakai pribadi sih nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau kita nanti mau ke depan cari investor, cari utang di bank dan segala macam, ya berbagai macam pendanaan, tentu ini akan apa ya? Raise a flag gitu. Nggak necessarily red flag, tapi jadi kayak, kok dari industri misalnya tekstil, tiba-tiba masuk ke teknologi dan informasi, ya. Nah ini sejarahnya apa? Ada apa di balik batu ini? Nah, jadi membuat orang jadi bertanya-tanya. Orang yang mungkin udah percaya presentasi kalian sudah oke, tiba-tiba ini raise a flag. Nah, mending kita segera tata. Kalau mengubah maksud dan tujuan itu susah, berarti mungkin sarannya adalah mungkin pendirian PT baru. Kalau memang PT ini masih belum dilekatkan aset-aset material. Nah, itu kan semua saling terkait ya. Lalu struktur permodalan. Ya, ini juga kita menjelaskan kenapa struktur permodalan harus akurat, merefleksikan yang lama, tapi nggak perlu diubah hanya karena sekarang aset atau kekayaan bersih PT itu sudah katakan 20 miliar. Padahal di permodalannya kemarin cuma 10 juta. Perlu dirubah nggak? Nah, itu juga kita akan berikan saran dan masukan. Lalu susunan pemegang saham, ya sudah cocok nggak ini?
Apakah setiap kita juga pernah mengaudit klien yang susunan pemegang sahamnya itu yang diakui di daftar perseroan itu berbeda dengan yang ada di akta. Berarti selama ini transaksi saham itu tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kemenkumham. Nah, ini apa akibat hukumnya? Itu kita bisa temukan di pasal 48, pasal 62. Ya, harus sesuai. Lalu rapat umum pemegang saham, RUPS, pasal 75 hingga 91. Ya, mekanisme tentang rapat harus gimana, apa itu RUPS dulu ya. Lalu quorum-quorumnya gimana, semua ada di pasal 75 hingga 91. Lalu kita masuk ke pasal 92, tentunya tentang direksi ya, tanggung jawab direksi, syarat pengangkatan dan segala macam ya. Honor, gaji, tunjangan ditetapkan oleh apa, itu ada di sana. Lalu Dewan Komisaris itu di pasal 108 hingga pasal 121 ya. Bisa ditemukan juga di sana. Di channel yang sama ini juga ada video penjelasan dari saya ya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu mengenai apa sih bedanya direksi dan komisaris serta RUPS. Komisaris ini karena sifatnya pengawasan terkesan ya pasif. Apakah dia ini lebih cocok disamaratakan tanggung jawabnya dengan direksi atau dengan RUPS? Menurut undang-undang gimana? Kadang awam sering berpikir bahwa komisaris ini nyantai aja, nggak jauh beda dengan RUPS. Hanya mengisi kosong. Nah, itu merupakan suatu kesalahan atau mitos yang sangat membahayakan. Jadi bisa ditonton, dicari nanti videonya. Itu kalau nggak salah viewsnya paling banyak di channel ini ya. Lalu lanjut B, aspek kepatuhan ada perizinan umum ya, ini tergantung dari industri masing-masing undang-undangnya. Lalu ada perizinan khusus ya. Kalau umum itu umum ya, semua PT harusnya ikut itu. Tapi yang khusus ini tergantung industrinya ya. Rokok sendiri, kosmetik sendiri, kayu sendiri ya, produk-produk kayu. Lalu apalagi klien-klien kita. Transformers, trafo ya, itu sendiri juga. Lalu produksi makanan ya, mie instan, snack apa itu juga ada sendiri. Semuanya ada sendiri ya. Lalu aspek ketenaga kerjaan juga di C ada jumlah dan status tenaga kerja ya, pakai pasal 56 dan 66 Undang-Undang 13 tahun 2003, tapi juga jangan lupa dijungtokan dengan Ciptaker ya. Lalu PP, peraturan perusahaan itu pasal 108 hingga 135, wajib lapor tenaga kerja ya, ini yang sering dilupakan. WLTK, tapi harusnya sekarang udah jadi WLKT. Ya, itu coba kalian cek lagi. Ini lupa ini audit tahun berapa. Baru dirubah itu. Ya, inilah negara kita sering merubah-rubah istilah ya. Tahu nggak IMB sekarang sudah jadi PBG. Ya, itu juga kalian harus tahu ya. Upah minimum provinsi juga ada di PP ya, peraturan pemerintah 36 tahun 2021. Struktur skala upah juga ada di PP 36 tahun 2021, BPJS Tenagakerjaan ada di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Dan juga peraturan-peraturan turunannya di sini saya nggak mungkin bacakan satu-satu ya. Nanti kalau kalian udah magang di Ansugi dicek sendiri. D, aspek perjanjian material. Ya pasti BW ya, mentok paling karena ada perjanjian, kalau ada perjanjian aksesoarnya ya kita pakai Undang-Undang HT juga ya, nomor 4 tahun 96. Nah, jangan tanya perjanjian aksesoar itu apa Pak, ya itu kalian coba buka lagi catatan-catatan perkuliahan kalian ya. Lalu aspek hak kekayaan intelektual ya, biasa pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 dan juga segala macam turunannya ya. Aspek aset material F pakai hukum BW sama pokok agraria ya nomor 5 tahun 60. Lalu aspek asuransi juga ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 ya, ini juga membahas asuransi terkait dengan kendaraan. Lalu juga Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 ya, ini yang paling baru. Lalu aspek sengketa tentunya kalau kita cek ya ada di RBG HIR, KUHAP ya, kalau TUN juga ada sendiri dan lain-lain, tergantung skopnya yang kalian cek di peradilan mana saja. Kalau peradilan agama ini ditulis juga, kalau ngecek di peradilan
apa nih, apalagi nih, tun, agama, niaga, industrial ya, itu semua ada ketentuannya sendiri, bisa kalian cek sendiri nanti. Oke, pendek aja kan lembar kerja 4. Di next video kita akan langsung masuk ke lembar kerja 5, laporan hasil audit hukum. Di sini gradingnya dimulai, di mana kita punya standar penilaian khusus ya, yang tentunya juga dari Asahi ya, di mana kita memeringkatkan di setiap aspek. Itu sudah di level berapa, lalu kita di average grade ya, kita rata-ratakan, keluar hasilnya, lalu apa saja yang perlu diperbaiki juga akan ada lewat legal opinion. Ya. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini. Semoga kalian yang hendak magang di Ansugi, sedang magang di Ansugi, atau mungkin tidak ada kaitan langsung dengan Ansugi tapi pengen belajar, bisa dapat sesuatu dari materi hari ini. See you on the next video. Bye-bye.